Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi ya. Setelah kita belajar tadi pembahasan terkait dengan pendekatan ilmiah, kita lanjutkan pada data penelitian. Nah, apa sih itu data? Nah, data merupakan suatu kumpulan dari fakta. Nah, fakta apa? Di sini penelitian. Nah, jadi berdasarkan jenis datanya terdapat 3 hal, dari sumber, kemudian waktu, dan pengukurannya. Nah, kita bahas lebih lanjut terkait hal ini. Di sini ada bagian dari jenis data ya, sumber data, waktu, dan pengukuran. Nah, sumber data terdiri dari 2 hal, data primer dan data sekunder. Seperti yang sudah dibahas ya, bahwa data primer itu pengumpulan data dari sumber utamanya. Nah, jadi sama uangnya langsung, orangnya langsung gitu kan, atau lembaganya langsung. Nah, kemudian data sekunder itu melalui pihak ketiga, perantara. Jadi kita tinggal menginput data-data yang sudah disediakan. Misalnya contoh data Badan Pusat Statistik, kemudian data dari Bank Indonesia, data dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, biasanya itu tersedia di website. Kemudian kita bisa juga dari berita ya, Kompas, Detik, kemudian Kontan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terkait dengan waktu. Nah, waktu itu terbagi menjadi 2 juga, time series dan cross section. Nah, terkait dengan time series itu sendiri pengumpulan data dari waktu ke waktu. Nah, harapannya untuk melihat perkembangan dari data tersebut. Misalnya data dari bisnis ya, untuk UMKM. UMKM di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai ke bulan 12 kayak gitu kan, secara berurutan. Atau kita bisa akumulasikan, misalnya triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, sampai ke triwulan keempat. Atau per tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dari usaha UMKM yang kita miliki, misalnya kayak gitu. Untuk melihat perkembangan, kira-kira nih grafiknya itu naik atau turun atau justru stagnan gitu kan. Nah, sehingga harapannya setelah kita melihat itu, berarti kita bisa melakukan strategi-strategi untuk memecahkan masalah ini. Misalnya, penurunan kira-kira di mana kayak gitu. Nah, kalau untuk cross section sendiri itu dari suatu waktu. Nah, dari satu waktu tertentu, tujuannya untuk menggambarkan data tersebut. Misalnya cuma di 1 bulan saja. Nah, kira-kira bulan apa ini ya? Misalnya bulan Februari. Bulan Februari ini yang mau selesai, bagaimana perkembangan bisnisnya, perkembangan usahanya, apakah dari data tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi menggambarkan kayak gitu. Produk-produk apa yang sudah terjual. Kita misalnya punya 2 jenis produk A dan produk B. Nah, yang laris itu nanti kita bisa tingkatkan apa yang perlu dipertahankan. Kemudian kalau yang belum laris, nah kita tunjukkan strategi untuk bisa meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan pengukuran ya, ada 2 hal, data kualitatif itu variabel nominal. Nah, variabel nominal itu lebih kepada namely. Nah, namely misalnya gender ya, laki-laki, perempuan, golongan darah, sudah ada namanya ya, A, B, kayak gitu kan. Terus kemudian status perkawinan itu juga bisa termasuk nominal. Kemudian kalau untuk ordinal lebih pada tingkatan, ranking, kemudian status kanker ya, ada level-level kayak gitu juga. Kemudian urutan finish, nah urutan finish juga termasuk dalam ordinal. Kemudian untuk data kuantitatif, nah ini internal. Nah, interval di sini lebih pada penggambaran, sudah ada dari nominal, ordinal, tingkatan juga, dan juga jarak. Nah, namun untuk interval ini tidak memiliki nilai 0 yang mutlak. Contohnya apa? Contohnya terkait dengan suhu derajat Celcius. Misalnya 0 derajat Celcius itu belum tentu 0. Karena apa? Misalnya diganti dengan Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit. Jadi
tidak memiliki nol yang mutlak. Sedangkan rasio, nah rasio itu memiliki dari nominal, ordinal, dan interval untuk pengukurannya, dan juga memiliki nilai nol yang mutlak. Contoh, hasil penjualan nol misalnya. Nol berarti belum ada yang laku, kayak gitu. Kemudian gaji nol, berarti belum digaji, kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Baik, ini lever measurement untuk kita bisa lihat klasifikasi, urutan ranking, interval, memiliki nilai nol yang mutlak. Kita bisa melihat ya, dari nominal klasifikasinya ada, ordinal, klasifikasi urutan ranking, interval, klasifikasi urutan ranking interval, untuk rasio memiliki semuanya, termasuk nilai nol mutlak. Jadi masing-masing data memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Mas?